Halo, senang bisa mengobrol lagi. Ada satu fase dalam hidup ketika kita tidak lagi berkata, "Aku tidak bisa." Kita pindah ke level berikutnya ketika kita berkata, "Aku sebenarnya bisa, tapi aku tidak berminat." Kalimat ini terdengar dewasa, terdengar mengenal diri, bahkan terdengar bijak, tapi tidak selalu jujur. Potensi diri tidak muncul dari satu sumber tunggal. Ia adalah hasil pertemuan banyak faktor yang saling mempengaruhi. Setiap manusia lahir dengan kondisi biologis yang berbeda. Ini yang kita sebut bawaan lahir. Namun, bakat biologis bukan potensi final. Ia hanya modal awal yang masih mentah. Tanpa pengalaman dan latihan, bakat hanyalah kemungkinan yang belum tentu berkembang. Kata-kata "aku memang tidak berbakat di sini" seringkali adalah "aku belum cukup lama mengasahnya untuk tahu apakah bakat itu bisa tumbuh." Lingkungan yang mencakup keluarga, sekolah, teman, dan budaya menentukan apa yang sempat kita coba. Kadang seseorang kelihatan tidak punya potensi hanya karena tidak pernah terekspos. Potensi sering muncul sebagai respon terhadap kebutuhan lingkungan. Banyak kemampuan lahir bukan dari keinginan, melainkan dari tuntutan situasi. Potensi kemudian dibentuk oleh rekaman pengalaman. Pengalaman keberhasilan meningkatkan rasa mampu atau self-efficacy dan membuat seseorang berani mencoba lagi. Sebaliknya, pengalaman gagal kemudian tidak diproses lagi. Padahal kegagalan adalah data awal untuk belajar. Potensi berkembang bukan saat kita jarang gagal, tapi ketika kita membaca kegagalan dengan jujur dan belajar darinya. Minat sering disalahpahami sebagai sesuatu yang langsung membangkitkan semangat. Padahal, minat lebih sering tumbuh setelah kompetensi meningkat. Ketika seseorang mulai merasa mampu, rasa suka dan menikmati yang dikerjakan akan muncul. Awalnya biasa aja, lama-lama jadi suka. Potensi sering gagal berkembang, bukan karena kurang bakat, tapi karena tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk menjawab pertanyaan, "Mengapa saya harus bertahan?" Faktor regulasi diri jarang diperhitungkan, tapi paling menentukan. Regulasi diri adalah kemampuan untuk mengatur emosi, mengelola waktu, bertahan saat bosan, tetap bergerak meski tidak sedang termotivasi. Banyak potensi bukan hilang karena tidak mampu, tapi kalah oleh ketidakkonsistenan. Jika potensi dibentuk oleh banyak faktor, maka menilai potensi dengan satu kalimat "aku tidak berminat" seringkali terlalu sederhana. Sebelum berkata "ini bukan potensi saya", pertanyaannya mungkin perlu diubah menjadi faktor mana yang belum saya beri kesempatan untuk bekerja dengan utuh. Ada satu kebingungan yang sering kita alami. Apakah ini memang bukan potensi saya, atau saya hanya sedang berada di fase yang tidak nyaman? Karena tidak semua kesulitan adalah salah jalan, tapi tidak semua jalan layak diteruskan. Ada beberapa tanda yang patut kita dengar. Ketika seluruh proses dan segenap usaha sudah dijalani dengan benar, namun kemampuan tetap stagnan, tidak bergerak, maka inilah sinyal yang jelas. Atau ketika semua proses terasa melelahkan, hampa, dan tak berarti, mungkin ini memang bukan medan Anda. Potensi yang tepat membuat Anda merasa lelah, tapi bersemangat menjalaninya. Capek, tapi ingin terus menaklukkan tantangannya. Bila yang terjadi adalah penarikan diri berkepanjangan, penolakan batin yang konsisten, maka hormatilah kata hati Anda. Sebaliknya, ketika segala sesuatu terasa sulit, tapi kesulitan itu adalah bagian dari meningkatnya kemampuan Anda, maka Anda sedang berada dalam gerbang pertumbuhan. Ketika secara jujur kita sadar
bahwa ketidaknyamanan yang dialami adalah karena ego kita sedang dikoreksi, maka ini hanyalah proses tidak enak yang harus dilalui seekor ulat ketika ingin menjadi kupu-kupu. Ketika tidak berminat karena belum cukup mampu, berikanlah sedikit ruang waktu. Seperti orang yang baru mulai lari, makin lama akan makin ketagihan. Bahkan ikut berbagai maraton seiring semakin meningkatnya kemampuan. Sebagai studi kasus, saya akan mengangkat Oprah Winfrey. Oprah Winfrey adalah influencer ternama dari Amerika Serikat. Ia tidak memulai karirnya sebagai sosok yang langsung cocok dengan dunia yang membesarkan namanya. Di awal karier jurnalistiknya, ia bekerja sebagai pembaca berita televisi. Secara teknis, ia mampu dan profesional. Namun, ia diberhentikan karena dianggap terlalu emosional, terlalu empatik, terlalu terlibat dengan cerita narasumber yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ia tidak berkata, "Aku gagal, aku tidak berbakat. Dunia ini tidak cocok untukku." Ia menganalisa dengan jujur. Sebagai pembaca berita, ia bekerja dengan profesional. Namun pertentangan antara jati dirinya dengan pekerjaannya semakin besar. Bidang pekerjaannya menuntutnya menjadi pribadi yang berbeda. Maka ia pun mencoba mengganti medannya. Ia berpindah ke format talk show. Bidang kerja yang membutuhkan empati, keterlibatan emosional, dan kemampuan mendengar serta mengaitkan cerita manusia. Ia menggunakan seluruh kemampuannya yang unik sebagai kekuatan. Di awal talk show-nya, The Oprah Winfrey Show, tidak langsung sukses besar. Ia tetap lelah, tetap dikritik, tetap jatuh bangun, tapi ia ingin kembali lagi dan lagi. Kesulitan di talk show menguras tenaga, tapi tidak mematikan rasa hidup. Ia bereksperimen dengan format, mengubah gaya wawancara, dan menajamkan kemampuan sebagai fasilitator. Potensinya muncul bukan karena bakat baru, tapi karena potensinya akhirnya berada di tempat yang tepat. Ia asah secara konsisten. Ini adalah aku mengenal diriku, lalu menyesuaikan arah pengembangan diriku. Kadang yang perlu kita lepaskan bukan potensi kita, tapi wadah tempat potensi itu berada. Jika Oprah bertahan sebagai pembaca berita, maka itu bukan proses, tapi penyangkalan diri. Jika ia berhenti dari dunia media sama sekali saat diberhentikan dari stasiun TV, maka ia mengubur potensinya. Tapi, ia tidak meninggalkan dunia berita. Ia tidak takut gagal, ia tidak ingin jalan pintas menuju sukses, ia tidak mengutamakan kenyamanan. Ia tidak berkata, "Ini bukan potensiku." Ia justru menerima keunikan dirinya dan menjadikannya senjata ampuh karirnya. Potensi berkembang ketika kita jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika hati berkata, "Ini berat, tapi inilah aku." Potensi diri tidak selalu membuat hidup lebih mudah, tapi membuat kita hidup lebih jujur sesuai dengan nilai dan keunikan kita. Mengenal potensi diri bukan soal menemukan apa yang paling kita sukai, melainkan membaca kemana diri ini ingin kembali. Walaupun lelah menanti, walaupun tantangan mengancam, karena di sanalah potensi biasanya tersembunyi. Mungkin pertanyaannya bukan lagi apa potensi saya, tapi potensi apa yang selama ini saya akui, namun diam-diam saya hindari. Karena seringkali yang kita sebut "aku tidak berminat" bukan tanda kedewasaan, melainkan tanda bahwa kita tahu dan kita takut akan tuntutannya. Bersama-sama kita coba memahami, menganalisa, dan mencari jawaban. Terima kasih.